di video pembelajaran fisika bersama saya Lohmadi Widyasuti. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai gerak parabola. Nah, pernahkah kalian bermain sepak bola? Ketika kalian bermain sepak bola, lintasan ketika bola itu ditendang, maka lintasan dari bola itu berupa parabola ya, melambung ini. Nah, di sini gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi, suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, pada sumbu X atau pada arah horizontal itu merupakan gerak lurus beraturan. Dan pada saat dia sumbu Y atau gerak vertikal itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perhatikan ilustrasi gambar. Nah, pada saat di sini, misalkan ketika sebuah bola tadi ditendang, ya, dia bolanya ditendang dengan kecepatan V0. Pada saat V0, bola itu akan ditendang membentuk suatu lintasan parabola. Nah, di sini ada sudut. Jadi, lintasan itu membentuk suatu sudut yang menghadap pada sumbu X. Nah, kita tinjau pada sumbu X. Pada sumbu X, itu terjadi gerak lurus beraturan ya. Jadi, gerak lurus beraturan. Di mana pada saat di titik ini, ketika bola itu ditendang dengan kecepatan V0, ini membentuk suatu sudut, misalkan ya sudutnya adalah theta. Ya, jadi kita uraikan dia vektornya. Jadi ada pada saat kecepatan pada sumbu X, itu kita sebut dengan V0X, dan pada sumbu Y, itu kita sebut dengan V0Y. Nah, untuk pada sumbu X, maka di sini V0X-nya itu berlaku, ini, sudutnya terhadap sumbu X kan. Nah, jadi ini berlaku cos ya. Jadi, V0X itu sama dengan V0 dikali cos alpha. Ingat kembali di vektor, materi vektor ya. Nah, di GLB kita tahu bahwa gerak di pada GLB, di mana GLB itu kan sama dengan V sama dengan S per T kan, atau S sama dengan V kali T. Nah, dalam hal ini S itu sama dengan X-nya, jaraknya. Sehingga X itu adalah V0X. Jadi kan dari rumus ini X sama dengan V0 dikali T, kan gitu ya. Jadi X sama dengan V0X dikali T, karena pada sumbu X. Ya, jadi V0X-nya itu adalah sebesar V0 dikali cos alpha, sehingga X-nya itu sama dengan V0 dikali cos alpha dikali T. Nah, ini ya, rumus untuk mencari arah pada sumbu X, jaraknya ya. Pada kasus bendanya itu pada saat di sini. Nah, pada saat di titik A ini akan terjadi sembarang titik ya, sehingga di sini VA-nya itu sama dengan akar dari VAX kuadrat ditambah dengan VAY kuadrat. Itu ya kalau sembarangan dia. Nyari VA-nya ini. Ya, kita nyari VA-nya ini berapa. Nah, pada saat di sini nanti pada titik B itu V-nya ya pada saat gini kan gerak vertikal ya. Pada saat dia mencapai titik tertinggi ya sama pada gerak vertikal ke atas, ketika sebuah benda itu dilemparkan ke atas, maka sesaat dia mencapai titik maksimum, itu dia V0-nya itu sama dengan V-nya sama dengan 0. Sehingga VY-nya itu sama dengan 0. Di sini. Ya. Ya. Itu ya bendanya. Sehingga nanti untuk pada sumbu X ya, kita tinjau pada sumbu X di sini, pada saat di sini ya, kan sudutnya ini ya, vektornya, maka dia sin di sini. Jadi V0Y itu sama dengan V0 dikali sin alpha. Jadi dari rumus GLBB, ya kalian harus ingat kembali persamaan GLBB. Ya, GLBB rumusnya kan ini, apa namanya, VT
VT sama dengan fenol ditambah A kali T, yang itu ya, rumus GLBB. Kan banyak itu ada 3, ya. Nah, karena di sini Y, pada suhu Y, kita gunakan bukan VT lagi, tapi VY. Ya, jadi VY dari rumus itu sama dengan fenol Y min G kali T. Kenapa min? Karena dia ini arahnya ke atas, berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Ingat dia termasuk gerak vertikal, sehingga dia min ya di sini. Oke, fenol Y-nya yang mana? Ya ini. Jadi ini ganti fenol Y-nya, sehingga VY itu sama dengan fenol dikali sin alfa G kurang G kali T. Nah, untuk nyari jarak Y-nya, ya, untuk nyari Y-nya, ketinggiannya Y itu sama dengan fenol sin kali alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini diambil dari rumus ini jarak ya, GLB juga, yaitu S sama dengan, ada fenol dikali fenol T min setengah GT kuadrat. Kan itu ada persamaannya ya. Kalau untuk nyari H ya, untuk di vertikal. Nah, sama. Di sini yang digunakan adalah fenol Y-nya. Ya. Fenol Y yang di sini digunakan kalau pada jarak parabola, gerak parabola itu. Jadi karena dia gerak parabola itu sebenarnya hampir sama rumusnya dengan gerak GLB, ya, GLBB di sini untuk sumbu Y-nya dan sumbu X-nya pada gerak GLB. Nah, tapi bedanya itu adalah ada sudutnya, ya, karena gerak parabola itu membentuk suatu sudut elevasi tertentu, tergantung entah nanti sudutnya 30 derajat, 45, ya. Jadi itu tergantung dari konteks soalnya. Nah, itu untuk pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, lanjutkan. Nah, tadi saya bilang bahwa pada saat di sini itu sama dengan benda itu dia berhenti sejenak, sehingga V-nya itu sama dengan 0 di sini kan, pada titik di sini, pada titik B. Ya. Nah, untuk titik B-nya di sini. Sehingga untuk mencari ini Y maksimum, jadi waktunya ya, kalian perhatikan sebelumnya ya. Jadi di sini kecepatan pada saat V0 ini akan sama pada saat di sini Vmax-nya. Tetapi arahnya berlawanan itu ya. Jaraknya juga sama. Waktu yang diperlukan dari titik ini, titik benda itu dari awal sampai pada titik puncaknya di sini itu akan sama. Ya. T sampai dari 0 sampai B itu akan sama waktunya dengan T dari B sampai mencapai tanah lagi. Kembali turun, itu kan sama waktunya. 2 kali ya. 2 kali waktu itu. Ya kan? Dari sini ke sini, ini ke sini, itu kan sama. Ya, itu kan sama. T kami C. Sehingga waktu dari awal sampai akhir itu akan 2 kali jarak waktunya ini. Ya, dari 0 sampai TOB-nya. Gitu jadinya. Ya. Untuk waktunya. Oke. Nah, sehingga di sini untuk nyari waktu mencapai maksimum, cari dulu waktunya dari dia tadi kan bola ditendang, bolanya itu ditendang sampai mencapai titik maksimum, itu berapa waktunya? Ya, waktunya itu yang diperlukan dari persamaan V0 ini, I sama dengan V0 sin apa min GT. Kenapa kita pakai itu? Karena dia termasuk dalam gerak vertikal dia, GLBB kan. Nah, sehingga di sini kita masukkan VY-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada saat titik puncaknya ini, benda itu dia diam sejenak, sehingga kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kan itu. Sehingga dari rumus ini diganti VY-nya sama dengan 0, V0, 0 sama dengan V0 kali sin alfa min GT, sehingga T itu kita ketemunya ini. Ya, rumus ini V-nya 0, sehingga nanti bertemu persamaan T, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tinggi maksimum itu adalah V0 dikali sin alfa per G. Ya, nanti ingat kembali sin 30 berapa, 45 berapa, ingat vektor ya. Ingat materi ke vektor lagi. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita mencari tinggi maksimum.
Y max-nya berapa. Jadi kita sudah mencari T-nya di sini, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau ketinggian maksimum, sehingga untuk mencari ketinggiannya, kita bisa menggunakan dari persamaan ini. Ya. Y sama dengan V0 dikali sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Kalian ganti ini, setiap T yang di sini, T ini, dan ini, ganti dengan waktunya ini. Itu ya, sehingga nanti ketemulah persamaan ini. Ya. Nah, di sini ada yang menggunakan simbol H max, ada yang menggunakan Y max, itu sama ya, hanya beda simbolnya ya. Saya pakai H max di sini boleh. Kalau kamu misalkan di sini ganti dengan Y max ya, atau ini sama dengan Y max juga sama. Ya, itu adalah ketinggian maksimum. Itu adalah sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. Nah, itu untuk mencari ketinggian maksimumnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut untuk menentukan waktu untuk menempuh jarak maksimum. Ya, jadi untuk waktu menempuh jarak maksimum, nah, jadi dari titik awal sampai ke titik D, itu waktunya yang dimaksud ya. Jadi di sini jarak waktu yang diperlukan buat sebuah benda itu ketika dilemparkan sampai mencapai titik maksimumnya itu di B, posisi B, itu adalah tadi waktunya adalah T sama dengan V0 sin alpha per G kan gitu. Jadi nah kalau dia nyari sampai titik D, berarti waktunya itu dari posisi awal sampai B dan B ke D itu sama ya, sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak maksimum sama dengan ya 2 dikali V0 sin alpha per G. Jadi 2 kali dari awal sampai ke B, terus B sampai D itu sama, sehingga waktunya 2 kali V0 sin alpha per G. Nah, itu untuk nyari waktunya. Sedangkan untuk mencari jarak maksimumnya, nah di sini kita cari jarak maksimum pada sumbu X dari persamaan X sama dengan V0 cos alpha kali T, ya, dimana nanti T-nya ini ya kita ganti yang di sini ya, kita gunakan T ini itu ya, sehingga nanti ketemu X sama dengan 0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G. Nah, itu untuk mencari jarak tempuh maksimum. Oke, agar kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Nih, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan V0 dengan kecepatan 60 meter per sekon. Ya, berarti ini 60 ini merupakan V0-nya ya. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti ini adalah alfanya. Tentukan ketinggian yang dicapai peluru, berarti kecepatan maksimum ya. Yang dicari Y max-nya. Terus yang B, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, berarti T max. TY max ya. Jarak maksimum yang tempuh berarti X maksimum, sedangkan waktu yang diperlukan mencapai jarak maksimum berarti TX max gitu ya. Oke, kita cari dulu yang pertama, yaitu nyari Y max. Itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. Itu ya. Itu. Oke. Langsung 60 kuadrat dikali sin kuadrat alfanya 30 derajat per 2 dikali 10. Oke, berarti 36 dikali sin 30 kan setengah kuadratin per 20. Itu ya. Oke, ya langsung. Itu bisa disederhanakan, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan ya. 36 3600 bagi 20 itu adalah ini ya 180 kan ya, itu adalah 180 dikali setengah kuadrat berarti 1/4 ya. 180 dibagi 4
itu adalah berapa? 180 dibagi 4 itu adalah 45 meter. Oke. Nah, itu adalah Y max-nya. Ini Y max ya. Oke, kita cari yang B. Itu adalah TY max. Itu adalah V0 kali sin alfa per G. Itu ya tadi ya rumusnya. Iya. Oke, jadi masukkan berarti 60 sin 30 derajat per 10. Oke, ini coret 6 kali setengah berarti 3 sekon. Itu oke. Nah, yang C kita cari itu adalah X maksimum. Maksimum V0 kuadrat sin 2 kali alfa per G. Itu ya. V0-nya tadi berapa? 60 ya. 60 sin 2 dikali 30 derajat per 10. Oke. 3600 dikali, ya kalau ini bedanya tadi, kalau untuk di ini ya, untuk di Y max itu adalah sin kuadrat 30 derajat. Berarti cari dulu nilai sin 30-nya baru dikuadratin. Itu untuk nyari X, Y max-nya. Nah, kalau misalkan kita nyari X max, ini kan 2 kali sin 2 alfa. Berarti 2 dikali sin 2 dikali 30 derajat. Berarti kalikan dulu sinnya. Berarti 2 kali 30 kan 60 ya. 60 derajat per 10. Oke, coret 1. Berarti 360 dikali sin 60 berarti setengah akar 3. Udah langsung aja. 360 dibagi dikali setengah akar 3. Ya, bagi 2 berarti 180 akar 3 meter. Nah, itu. Nah, untuk yang nomor D yang dicari adalah Tx max kan? Benar nggak? Ya, dicari waktu ya, Tx max-nya. Oke. Tx max itu sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Ya. Berarti 2 dikali 60 dikali sin 30 derajat per 10. Oke, kita bisa coret. Berarti 12 dikali setengah. 6 sekon. Itu ya, untuk Tx max. Atau karena tadi kita sudah mencari ini ya, Y max-nya. Itu adalah Ty max kan V0 kali sin alfa per G kan? Itulah 3. Nah, sedangkan rumusnya di sini kan ini 2. 2 dikali V0 sin alfa per G. Jadi V0 sin kali alfa per G itu kan Ty max ya. Berarti Tx max. Ya, ini yang tahu ya. Atau bisa kita gunakan cara 2 dikali Ty max. Kalau sudah diketahui Ty max-nya, berarti tinggal kalikan 2 kali 3. 6 sekon. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya untuk mencari tinggi maksimum dari gerak parabola, waktu, dan jarak maksimum yang ditempuh oleh benda yang melakukan gerak parabola itu ya. Nah, sampai di sini video saya hari ini. Sampai kita ketemu di video selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semangat untuk belajar di masa pandemi ini ya. Terima kasih.